Tentara Sakhalin dari AK ke-68 merebut kedudukan pasukan Ukraina di desa Konstantinopel Ostroski. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 24 Desember 2024. Dalam cuplikan ini dapat dilihat bagaimana unit penyerangan dari Batalion kedua dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 dari Korps Angkatan Darat ke-68 membersihkan jalan dan area pemukiman di wilayah ini. Video tersebut menunjukkan secara rinci sebuah tahapan penyerangan yang dilakukan pembela Rusia. Angkatan bersenjata Rusia secara intens bergerak maju ke posisi musuh. Pertama, penembakan terhadap personel target, kemudian penghancuran kendaraan udara musuh dengan dukungan kru UAV, dan diakhiri dengan pengibaran bendera di pusat kota sebagai tanda kemenangan. Angkatan bersenjata Rusia tak pernah kehabisan cara dalam merugikan pasukan lawannya. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Selasa 24 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penyerangan Rusia terhadap posisi mortir di wilayah Kharkov. Tepatnya di kawasan pemukiman Petropavlovka, mortir 120 mm 2B11 milik Angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan menjatuhkan amunisi dari serangan UAV. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran dan meledakkan semua yang ada di titik target. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Drone FPV secara aktif mendukung operasi penyerangan ke arah Kursk. Kekuatan serangan prajurit dari Brigade 810 adalah mimpi buruk bagi infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Drone kamikaze menghancurkan benteng dan tempat senjata angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 24 Desember 2024. Terlihat pejuang Rusia tidak tanggung-tanggung langsung bergerak maju, kemudian memasuki posisi yang dijaga ketat oleh orang-orang Ukraina. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman, posisi angkatan bersenjata Ukraina porak-poranda. Tak ingin tertindas begitu saja oleh pasukan pertahanan Rusia, angkatan bersenjata Ukraina lakukan serangan balasan. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah di media sosial X @defense.u pada Selasa 24 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan rangkuman kerja tempur drone Brigade Penyerangan Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina saat menghabisi sejumlah kendaraan lapis baja Rusia. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya adalah narasi unggahan. Kendaraan militer Rusia terdeteksi. Alhasil, tentara Ukraina kemudian sigap meluncurkan serangan brutalnya dengan drone untuk menghantam deretan kendaraan militer Rusia. Insiden ini jelas menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Perwira Rusia disebut maju dan melakukan serangan terhadap benteng angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram militer Rusia pada Senin 23 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan perwira pengintai dari pasukan gabungan kelompok pasukan barat Rusia menghancurkan benteng dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina selama misi tempur. Kelompok bergerak dari unit pengintai setelah menerima tugas untuk menghancurkan pos pengamatan dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina segera pindah ke area yang ditentukan. Para pengintai mengklaim sukses menghancurkan beberapa ruang galian yang disamarkan serta mortir dan personel Ukraina. Делали налет на опорный пункт противника. Все успешно. Произвели доразведку, выявили количество противника, выявили, какого оружия у них находится там. Ну и, соответственно, отработали сперва артиллерия, потом камикадзе, ну и под этот шум зашли
зачистили. Ну, они вообще, в принципе, на нашем направлении противник в контактный бой не вступает. То есть, если завязывается там, бой, то противник отступает. То есть его уже достигаешь, ты настигаешь. Вот так, в принципе, как бы, такой трус. Sebuah drone pengintai milik Ukraina terekam ditembak jatuh oleh pasukan khusus Rusia. Drone ditembak dengan senapan laras panjang dari jarak jauh. Rekamannya diunggah di Telegram pada Senin 23 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia bertanggung jawab atas perlindungan udara. Personel militer dari kru anti pesawat dari kelompok pasukan pusat Rusia tampak menghancurkan drone yang mengintai. Dengan beberapa tembakan drone angkatan bersenjata Ukraina ke arah Krasnomex berhasil dijatuhkan. Работаю по вражеским FPV-дронам на посту воздушного наблюдения. Работаю со своими товарищами, работаем слаженно, все действия скоординированы, отрабатываем в полной мере. Первый вражеский FPV-дрон, который мы сбили, мы его услышали через зов, сразу среагировали, обнаружили и уничтожили. А вторую FPV-шку, которую мы сами заметили на расстоянии 100 метров, она летела в нашу сторону. Также прицельным огнем отработали по ней, подбили, и она упала за нашими позициями. Дальше она была уничтожена. Kebakaran misterius telah terjadi di gudang drone Shahed di wilayah Tatarstan Barat, Rusia. Kebakaran tersebut menghancurkan komponen drone senilai 16 juta dolar atau jika dirupiahkan sekitar 258.000 rupiah bahkan lebih. Hal itu dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina mengutip Sky News pada Senin 23 Desember 2024. Kementerian itu melaporkan bahwa gudang yang menyimpan suku cadang untuk kendaraan udara tak berawak Shahed 136 telah dihancurkan. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Ukraina juga menyebutnya soal pembalasan hingga keadilan. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JCS mengatakan lebih dari 1.100 tentara Korea Utara tewas atau terluka dalam perang yang dilancarkan Rusia melawan Ukraina. Kami memperkirakan sekitar 1.100 tentara Korea Utara yang baru-baru ini berpartisipasi dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina tewas atau terluka, kata JCS Senin 23 Desember 2024. Komisi tersebut juga memantau persiapan Korea Utara yang diduga akan mengirim pasukan baru ke Rusia dalam bentuk bala bantuan atau menggantikan mereka yang saat ini bertempur di sana. Informasi yang dikumpulkan oleh intelijen Korea Selatan menunjukkan Korea Utara memproduksi dan mengirim drone dengan sistem penghancuran diri ke Rusia dan juga memasuknya dengan peluncuran roket 240 mm dan meriam 170 mm. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.